Halo sobat-sobat semua, apa kabar? Kali ini kita berjumpa lagi di hari Lebaran ketiga. Saya hari ini agak slow pekerjaannya, santai di rumah sambil ya bebenah rumah, bersih-bersih AC, terus ya selonjoran mengistirahatkan badan. Karena selama Ramadan, sebelum Ramadan sampai menuju Ramadan, alhamdulillah Wondesnya terus berkarya dan melayani para pelanggan dan customer terkasih di Ba'da Lebaran sampai Ba'da Lebaran kedua itu masih kemarin Lebaran kedua kita masih terus melayani, dan today is produknya sold out, jadi kita berlibur dulu, beristirahat, tapi karena sudah terbiasa busy gitu ya, jadi ya agak bingung juga, aduh kok gini ya gitu. Terus yang bikin hati agak hampa itu gini, customer kita banyak banget yang masih nanya-nanya, mas mau beli order somainya, mau beli somai, kapan ada, kapan ready, aduh gitu. Ini yang membuat kadang hati merasa kurang nyaman gitu. Jadi bisnis itu ternyata bukan sekedar cuman uang, bukan cuman sekedar kita jualan, produk kita laku, seneng, enggak. Tapi lebih bahagia lagi itu pada saat kita bisa melayani customer-customer kita dengan cara yang terbaik, dan mereka happy, bahagia, puas dengan pelayanan kita. Itu melebihi uang yang kita dapat. Artinya apa? Kebahagiaan itu not only berbicara dengan uang, bukan masalah uang semata ya, tapi services, pelayanan itu bener, itu bahagianya itu lebih maknyos. Bener banget kalau dalam Islam itu ya melayani, kita berbagi, kan kita pelayanan itu juga berbagi, berbagai keramahan kita, kenyamanan kita, berbagi hal yang baik buat orang lain gitu. Dan berbagi ini ternyata membahagiakan gitu. Membahagiakannya itu tidak melebihin dari apa yang kita dapat berupa bentuk uang gitu ya. Jadi insya Allah pada saat kita bisa memberikan yang terbaik, customer kita juga happy, kita bahagianya itu sampai ke soul gitu, sampai ke jiwa. Jadi berbicara bisnis, dahulukan itu pelayanan terbaik, terhebat, terkeren gitu. Nah, saya mengalami hari ini karena produknya sold out gitu. Jadi dari saya kan gini, iseng-iseng tuh jual juga benih paya gitu ya. Saya pertama kenapa jualan benih paya, karena gini guys. Jadi ceritanya saya tuh pingin, suka makan paya di rumah gitu, dan saya coba nanem, saya carilah ininya, pembibitnya gitu. Saya waktu itu beli sampai 100 batang dan gagal semua gitu. Tapi dari kegagalan itu ada satu hal yang saya petik, saya mendapat teman baru. Nah, teman baru ini beliau adalah memang produsennya gitu. Saya iseng, bu, kalau saya menjualkan produknya boleh nggak? Dan setelah saya sampai di rumah, saya langsung beli domain untuk web. Saya tidak tahu bagaimana menjualnya, pokoknya saya beli domain dulu. Ini saya langsung, saya teken, saya beli gitu. Dan baru ya ini di bulan-bulan 2020 ini saya memulai lagi berjualan, dan alhamdulillah pasarnya tuh bagus. Ternyata pasarnya saya jual sampai ke luar kota, terutama ke Sulawesi, Sumatera, Aceh, Batam, wah kemana-mana. Kemarin saya targetkan ke seluruh Indonesia, tapi setelah saya review lagi, 3 daerah ini memang sangat bagus gitu ya. Dan bener gitu, sampai hari ini gitu barangnya sold out. Ini hari ini yang bertanya itu luar biasa, banyak banget, dan masih sebagian masih saya diamkan karena saya kurang kurang nyaman menjawab, sedangkan produknya nggak ada. Tapi bersyukur alhamdulillah hari ini saya dikirim lagi oleh bagian produsen daripada benih paya untuk bisa mensuplai. Insya Allah besok atau lusa pasti sampai, dan saya akan udah memberikan pelayanan lagi. Dari benih paya ini saya banyak orang kenalan baru dari berbagai daerah, terutama daerah Sulawesi. Sulawesi dari ada Poso, Manado, berbagai macam-macam daerah di Sulawesi itu akhirnya saya berhubungan. Walaupun secara badan saya di Jakarta gitu, tapi
saya bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di sana gitu. Dan nawa itu saya pingin bertani, pingin farming gitu, walaupun belum teraplikasikan, tapi melalui beliau-beliau ini saya siapa tahu menjadi kepanjangan tangan saya, dream saya untuk bisa bermain di agriculture, di pertanian gitu. Karena saya melihat bahwa pertanian itu masih menjadi masa depan. Bahkan selagi manusia hidup, pertanian itu diperlukan, walaupun dengan metode-metode yang terus berubah menyesuaikan zamannya. Ada yang sekarang terkenal dengan metode misalkan hidroponik, aquaponik, segala macam. Apalagi sekarang di era pandemik ini, buah itu jadi salah satu makanan primadona. Artinya apa? Peluang bisnis di perbuah-buahan ini dahsyat. Saya kenal salah satu orang penjual buah gitu ya, sering ngobrol, bercerita. Akhirnya saya paham bahwa makanan keduanya orang kota, ya contohnya Jakarta, itu selain makanan pokok adalah buah. Jadi teman-teman yang mau berbisnis, buah ini akan jadi peluang yang sangat dahsyat. Apalagi di tengah pandemi, bagaimana sayur-sayuran, buah itu adalah konsumsi yang sangat disarankan untuk bisa bertahan. Insya Allah bisa menjadi wasilah kesehatan kita. Jadi teman-teman, dari biji paya pun itu bisa menghasilkan uang. Saya dalam sebulan ini sudah habis berapa pack ya? Kurang lebih sudah ada 30-40 pack. Kalau satunya 1 juta aja, 100.000 aja. Kalau 40 berarti udah berapa? Udah 4 jutaan kurang lebih ya. 4 juta. Saya jualnya tuh 150 ya. Berarti kan 4 juta udah 6 juta dari hanya menjual benih paya yang menjadi sampingan tambahan. Itu maksudnya omset ya. Ya kurang lebih ya pasti saya bisa dapat antara 1-2 juta untuk dari benih paya dalam sebulan. Bayangkan kalau saya melipat gandakan itu gitu, saya coba naikkan lagi penjualan saya, karena saya ini masih udah keteteran ngurusin Wondes, dan ternyata benih paya pun juga running gitu. Nah teman-teman, di tengah pandemik ini yang kita sulit banget cerita, denger cari pekerjaan, cari uang, sebenarnya potensi ada, selalu ada. Di tengah problem, di tengah masalah, sebagai seorang entrepreneur selalu melihat, selalu ada peluang, selalu ada jalan keluar. Justru masalah ini bagi seorang entrepreneur, wirausahawan, itu jadi jalan untuk kita memberikan solusi. Nah solusi ini pada saat diterima oleh masyarakat, di situ ada peluang cair, rezeki pasti ada, uang pasti ada. Nah pinter-pinterlah melihat peluang. Jadi saya juga masih belajar, saya bukan berarti kurang jago, saya orang smart, enggak. Saya juga belajar dari kesalahan. Contoh juga seperti saat ini kelangkaan barang ini sebenarnya nggak mestinya diantisipasi, karena saya udah harus bisa melihat pasar, bagaimana produk saya laku di pasar. Artinya saya sudah harus benerin produksi. Nah PR saya ke depan adalah bagaimana manajemen produksi, manajemen orang, karena saya udah nggak bisa tempur sendiri lagi, mati-matian sendiri, tapi saya harus memerlukan pasukan. Nah teman-teman yang kira-kira mau join dengan Wondes, teman-teman yang mau siap menjadi seorang admin, bagaimana sih mengadmin penjualan gitu, menjawabin orang di WA, tertantang, boleh kita join. Lamaran Anda ke alamat email, nanti saya pasang di sini nih, emailnya di sini ya. Ya, silahkan kirim emailnya. Kira-kira berkenan join, kita belajar bareng. Saya insya Allah di habis Lebaran ini saya akan open recruitment buat tim admin, dan juga satunya mungkin tim packaging. Jadi kita belajar bareng. Saya ada produknya, ada benih paya, ada siomay Wondes, ada tahu bakso, ada bakso frozen, dan satu lagi saya kerja sama temen, yaitu Rooftop Ryan. Insya Allah kalau memang teman-teman ada yang mau bertempur bersama, silahkan. Saya dengan bangga hati dan berucap syukur alhamdulillah kalau ada yang tertarik mau join, membantu kami, ikut join, ikut bergerak bersama, belajar bareng. Mari kita join sebagai Wondes.
jadi wong deso, yang kota kembali ke deso, tapi kualitasnya internasional. Karena barang-barang yang berbau deso saat ini justru dicari. Contoh, apa? Gula aren, jahe merah, ayo. Barang deso, tapi internasional, go internasional. Maka kenapa saya mengangkat nama Wondes sebagai brand saya, Wong Deso, salah satunya karena saya melihat bahwa keorisinalan, keaslian produk yang asli dari Deso inilah justru jadi nilai jual di masyarakat. Bahkan saya bermimpi nanti membawa brand ini menjadi go internasional. Jadi tidak cuma di Indonesia, tapi kita juga harus bertempur karena zamannya sudah begitu. Dunia makin flat, komunikasi makin cepat. Ya kita salah satunya dengan media YouTube ini, siapa tahu jadi peluang saya untuk bisa menebar kebermanfaatan ke seluruh dunia. Oke, sekian dulu, udah terlalu panjang ini bacincongnya. Dan terus berkarya teman-teman semua. Semoga sukses, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.